sebelumnya sebelumnya yuk kita kita sebelum kita mulai PDA malam hari ini kita satu dalam doa dulu yuk. Oh, haleluya Yesus, haleluya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak karena pada malam hari ini kami semua dapat berkumpul melalui via Zoom untuk melakukan PDA Gakum secara online ya Bapak. Biar Engkau berkati PDA pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya Bapak, dan biar juga Bapak Engkau berkati Sister Desi ya Bapak yang akan membawakan materi pada malam hari ini ya Bapak, dan biar juga Bapak berkatilah brother dan sister yang belum dapat hadir pada malam hari ini atau mungkin akan terlambat ya Bapak, biar Engkau berkati mereka untuk bisa segera join bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Oke, kita langsung ini aja kali ya, langsung lagu aja kali ya, boleh Bang Boy? Oh, langsung lagu ya? Iya, boleh. Oh, Siap. oke oke. Siap siap. Oke. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
Wah, thank you Bang Boy untuk lagunya. Eh, kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung serahkan ke moderator kita, Sister Desi. Mari, Sister Desi, silahkan. Malam semuanya. Selamat malam. Malam. Serak-serak basah. Izin share screen dulu ya. Habis konser ya, Desi? Habis konser, Bang. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke, siap. Ini kita langsung mulai aja ya, Bang. Oke, shalom semuanya. Mungkin aku akan langsung mulai aja, tapi aku memulai dengan pertanyaan sederhana. Oke, langsung ya. Pernah nggak sih kalau kita tuh tunggu sesuatu lama sedikit langsung tidak sabar? Entah nunggu makan kek, nunggu chat dibales kek, atau bahkan tunggu doa dijawab Tuhan kayak lama nggak sabar gitu. Mungkin ada yang mau share? Boleh deh, aku Des. Oke, Kak. Selamat malam, salam kenal, saya Vira. Waduh, kalau ditanya pernah nggak ya tunggu sesuatu lama sedikit terus nggak sabar. Pernah banget ya. Waktu habis lulus kuliah, cari-cari kerjaan, teman-teman yang seangkatan udah pada dapat kerja, terus kok gue belum dapat gitu ya, sampai berapa bulan. Itu kayak sedih banget ya. Doa udah, tapi kok nggak dapat ternyata emang belum waktunya. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Thank you, Kak Vira. Ada lagi mungkin? Ya, mungkin Brosis ada yang bisa bantu jawab. Atau mungkin dari Bang Leo. Ini saya maksudnya atau Iya, ya Bang Leonya ada dua nih. Bang Oh, Leo Katio. Ya gimana? Sorry, ini sambil sama Mega. Pulangnya boleh? boleh, Bang. Ya, Pernah ini kalau tunggu sesuatu tuh lama banget langsung nggak sabar gitu. Mm-mm. Karena Kak, kalau tunggu sesuatu lama langsung nggak sabar, bos. Setiap hari. setiap hari. Ya biasanya entah tunggu makanan, tunggu chat dibalas. Nah ini nih chat dibalas itu biasanya soal kerjaan ya, apalagi sedang urgent gitu. Pasti itu bisa kalau nggak dibalas langsung di call. Nah itu biar kebiasaannya saya sendiri. Nah pertanyaannya apa nih? Tunggu dijawab Tuhan atau gimana? Ah, enggak. Berarti Abang pernah ya? Oh pernah, tiap Yang hari nggak? hampir. Ya, ya. Thank you. Ya, thank you Bang, thank you. Oke, benar banget ya. Berarti sekarang kita hidup di zaman yang instan gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar. Pengennya cepet. Apalagi sekarang kan makan instan nih. Mau belanja juga tinggal klik aja. Bahkan kalau mau dikenal orang kita bisa aja semalaman jadi viral. Bisa langsung serba instan. Tapi waktu kita masuk ke dunia nyata nih, kadang-kadang kok rasanya nggak secepat itu ya. Apalagi kayaknya udah doa ya udah, tapi ya belum dijawab. Masalah kayaknya kok ya belum selesai. Usaha udah maksimal nih, tapi ternyata ya belum kelihatan ya. Nah, hari ini eh, aku mau ajak kita semua belajar bagaimana Tuhan itu tidak instan, tapi intensional. Dan aku mau ajak kita semua belajar dari Yeremia. Oke, mungkin ada yang mau bantu saya baca Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Oke, saya bantu bacakan ya. Thank you, Bang. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab,
Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Bang. Ya, betul banget. Kita kalau lihat dari Yeremia, Tuhan panggil dia dari dia masih dalam kandungan ya, Bang, masih dalam rahim aja udah dia Yeremia udah dipilih. Terus kalau kita lihat dari sosok Yeremia, responnya dia jujur banget nih. Tuhan, aku masih muda, kayak aku belum bisa deh. Kadang-kadang ini relate ya sama kita semua. Relate nggak ya? Semoga relate ya. Relate ya. Kadang-kadang kan kalau kita dibilang, aku belum siap Tuhan, jangan aku dulu deh, nanti aja. Terus kalau kayaknya aku belum mampu deh Tuhan, kayak aku masih muda, kalau bawain PDA kayak belum cocok. Tapi nggak bisa ya. Kadang-kadang Tuhan udah milih gitu. Tuhan kayak aku masih banyak dosa, kayak aku belum cukup baik gitu ya. Tapi balik lagi ya, Tuhan itu kalau kita lihat dari Yeremia sendiri, Tuhan itu ya udah panggil Yeremia dari dalam dia, dari bahkan dari rahim ya, dia udah dipilih sama Tuhan. Artinya apa? Berarti Tuhan itu bukan menunggu, tidak menunggu kita siap ya, tapi Tuhan mau melihat proses kita, proses kita supaya kita siap. Jadi Tuhan itu ya nggak tunggu kita udah siap, oke deh sih siap, gas gitu kan, enggak ya. Mau kita siap mau enggak ya, ya udah Tuhan udah pilih. Jadi Tuhan mau memproses kita supaya kita siap, bukan mau nunggu kita dulu. Jadi ya nggak ada pilihannya. Jadi Tuhan itu membentuk kita supaya kita siap. So, aku mau nanya ke teman-teman semua, ada yang pernah nggak merasa belum siap saat Tuhan mempercayakan sesuatu? Mungkin ada yang mau jawab, 2 atau 3 orang boleh Bang? Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Di sini kayak ada pertanyaan, ada yang pernah merasa belum siap saat Tuhan mempercayakan sesuatu? Aku boleh deh. Ya. Pernah ya aku di titik merasa belum siap waktu Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup saya. Itu waktu saya dinyatakan hamil. Ya, karena saat itu beberapa dokter bahkan sudah mendiagnosa saya sulit dan bisa ke tendensi sulit mempunyai anak ya, dan tidak bisa mempunyai anak. Tiba-tiba eh, setelah waktu berjalan ternyata Tuhan mempercayakan saya bisa hamil. Itu kayak, "Hah, hamil? Masa sih? Siap nggak ya?" Itu kayak udah nggak percaya, sempet nggak percaya, terus sempet kayak siap nggak ya, bisa nggak ya? Aduh, ini gimana ya? Kayak banyak ketakutan-ketakutan. Itu yang pernah saya lewatin sih ya waktu hamil, dinyatakan saya hamil dari dokter. Itu aja. Thank you. Oke, saya boleh sharing ya. Boleh Bang. Oke, jadi ini dulu ya, dulu. Jadi dulu ketika apa ya, saya dipercayakan jadi MC lah ya, mungkin di diskusi Alkitab ya. Saya merasa, wah, saya belum siap nih, karena saya merasa saya dari pengetahuan masih tidak bagus. Jadi saya merasa, aduh, tar dulu deh, saya belum siap, kosakata saya belum ada, saya belum mampu, apalagi kalau menatap orang ya, atau mungkin ketika mereka diem, wah saya udah bisa keringat dingin itu membuat saya jadi down ya. Jadi saya merasa ketika dimintain tolong, aduh, tar dulu deh, yang lain aja dulu gitu. jadi jadi kayak jadi merasa rendah diri ya, bukan rendah hati. Itu aja, thank you.
Thank you Bang. Mungkin satu lagi. Ya, bolehlah. Saya sama sih, sama halnya kayak Bang Boy gitu kan. Pertama kali jadi MC gitu kan. Sama gugup gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun kalau disuruh jadi MC sebenarnya masih gugup. Ada beberapa banyak kosakata yang ya apa ya, masih belum terbiasa gitu, masih banyak kata-kata yang kurang gitu. Thank you Desi. Thank you Bang. Bener banget ya. Eh, betul banget. Kadang-kadang emang belum siap. Apalagi aku. eh, tapi kalau kita udah ditunjuk mau bagaimana ya. Tapi kita balik lagi lihat dari Yeremia. Bahkan Yeremia aja ngaku jawab dengan jujur sama Tuhan. Tuhan aku belum siap. Aku masih muda gitu. Tapi Tuhan mau membentuk dia lewat proses. Nah, se- eh, sebelum lanjut aku mau bacain lagi Yeremia 7 ayat 27 sampai. Ada yang mungkin mau bantu baca Yeremia 7 ayat 27. Boleh, Des. Ya, Ya, Yeremia 7 ayat 27. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau bersuruh kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Amin. thank you Bang. Boleh lanjut lagi aja Bang, langsung Yeremia. Oke, Yeremia 20 ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Thank you banget ya. Tadi bilang iya kita nggak siap, tapi Tuhan mau proses. Terus kalau kita balik lagi belajar dari Yeremia tadi, aku belum siap, aku masih muda Tuhan. Tapi kita lihat dari sosok Yeremia, dia tetap memilih jalan untuk tetap taat nih. Dia tetap mau eh, menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Dia tetap memilih untuk setia. Tapi apa hasilnya? Hasilnya kadang nggak selalu mulus ya. Bahkan hasilnya dia ditolak, dia tidak didengar, bahkan dia menderita. Tapi Yeremia dalam prosesnya dia tetap memilih untuk taat, walaupun dalam prosesnya itu yang nggak mudah dia melalui proses itu. Tapi dia tetap taat dan dia tetap memilih untuk setia. Nah ini yang sering kita alami ya. Eh, Kadang kita udah berdoa, kenapa nggak dijawab sama Tuhan? Atau aku sudah benar nih Tuhan, tapi kok ya susah. Karena ketaatan itu bukan soal hasil yang cepat, tapi soal kesetiaan kita sama Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan mau lihat hati kita, kesetiaan kita sama Tuhan. Kita lihat dari Yeremia, walaupun dia ditolak, tapi dia tetap mau setia, ikut Tuhan dan sabar terus di jalannya Tuhan. Oke, aku mau nanya lagi, mungkin pernah tidak ya, kamu sudah berusaha benar, tapi belum melihat hasil yang kamu harapkan. Ada yang mau bantu jawab? Ya, pernah. Pernah gimana? Coba ceritain dong. Oh gitu. Oh ya, saya memang tunggu kamu minta saya untuk saya cerita. Asik. Oke, jadi eh, saya masih ingat ya waktu menikah dan punya Roni kan waktu itu saya kerjanya apa freelance. Jadi sama Vira sama istri kita berdoa ya untuk bisa dapat kerjaan yang tetap. Nah, perasaan kita udah lakukan apa ya, doa udah, tanya-tanya udah, minta nasihat udah. Kok lama banget ya? Udah 1 tahun lebih belum ada hasilnya. Ya gitu. Saya coba fokus ya apa yang Tuhan mau gitu. Oke, selain doa ya ministry. Ya pokoknya gitu-gitu aja sih. Tapi kok tunggu-tunggu hasilnya belum ada ya. Ya saya pernah ngalamin itu. 2 tahun. Ya itu Des. Thank you Bang, panjang ya 2 tahun Bang. Ya. Oke, ada lagi mungkin?
Karena tadi yang ngomong suami saya, jadi saya sama, Des. Kalau saya ya, bener banget ya tadi suami bilang ya, sudah berusaha berdoa, ada puasa memang nggak setiap hari ya, tapi kok nggak dapat sampai ini benar-benar sempat ada ragu sama Tuhan, bener gak sih nih Tuhan gitu kan, lewat doa bener gak sih nih, ya udah banyak air mata juga karena baru punya anak kecil ya, udah pasti kan butuh susu, butuh pampers dan segala macamnya ya. Tapi ya di mana kita berdua belum melihat ya apa yang kita harapin saat itu ya. Dan thank God setelah 2 tahun penantian akhirnya suami mendapatkan pekerjaan. Itu Hasilnya sih jangan dari dulu, aku ya. hasilnya jangan disebut kan gitu. Thank you ya. Thank you, Kak. Mungkin ada lagi? Atau udah nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Bener ya, berarti nggak seinstan itu ya, Kak. Berarti ada masa penantian. Kakak tunggu proses yang lama. Sama halnya juga. Jadi Tuhan tuh, tapi tetap Kakak Vira, Bang Jeff tetap memilih taat dalam setiap proses. Mungkin balik lagi ke kita. Mungkin hari ini kita lagi ngalami masa sulit atau eh, beban, tapi ya Tuhan sebenarnya mau lihat eh, hati kita, gimana ketaatan kita, bukan eh, hidup kita, memproses dia, cara Tuhan memproses hidup kita. Tapi sebelumnya kita mau baca lagi Yeremia 18 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Mungkin boleh bantu baca, Bang. Oke, Ya, boleh deh. Saya lagi deh. oke. Yeremia 18 ayat 3 sampai 6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Thank you, Bang. Ya, betul banget ya. Jadi itu semua nggak instan. Bahkan kita mau ikut Tuhan aja, ya kita eh, dibentuk. Kalau kita belajar dari Yeremia 18 ayat 3 sampai 6 ya, kita seperti tukang periuk ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya itu dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang menurut apa yang baik dari pandangannya. Berarti Tuhan mau, saya mau nanya lagi nih sebelum eh, lebih lanjut, ada nggak sih eh, masa di mana hidup eh, hidup teman-teman semua rasa sangat berat, tapi ternyata itu bagian dari prosesnya Tuhan. Ya, saya ada nggak masa dalam hidup yang terasa sangat berat, tapi ternyata itu bagian dari prosesnya Tuhan? Ada, yaitu bagaimana mendapatkan ibu negara, Vira. Waktu itu udah banyak sister yang menolak, entah saya nggak hitung berapa sister yang menolak, mungkin 10 atau berapa lah ya. Kok nggak dapat ya ini ya, udah coba banyak dating ya, kok berat banget. Saya pernah ngalamin ya, waktu itu eh, sempat ya, sepupunya Pastor Yanja yaitu Audi yang bimbing ya. Jadi saya ada suka satu sister. Nah ini kebetulan orangnya bersuka bercanda. Bro, spend time kita. Iya, ayo. Pastor bro, jadi gimana? Siapa favoritmu? Aku bilang ini. Aduh bro, janganlah bro. Kau janganlah terlalu bagus nanti itu kau buat kau. Janganlah bro. Ya, terus berharap ya, nama juga pembimbing berharap dia ngerti nggak? Sambil ketawa-ketawa, udah kau cari yang lain lah. Aku bilang, ayolah kita doa, habis itu kita tidur. Malam itu aku tidur di rumah dia, tidur-tidur juga. Sampai pagi, habis itu doa, saya pulang gitu aja. Jadi, wah, berat banget buat saya saat itu ya. Udah berumur, ya sebenarnya sih saya nggak masalah umur ya, tapi dicari-cari kok. Giliran udah dapat, kok bukan ya katanya gitu ya. Jadi berat banget ya saat itu. Di sini mungkin nggak ada yang nyambung ya, single-single nggak ada single di sini ya.
Thank Nah you. iya bang, Oh, Vano single, Vano berarti. Oke, Vano, tuh. Enggak bang, udah nggak single. boleh Saya Bro boleh Vano bang. mungkin ada pertanyaan boleh dijawab. Enggak, saya mau jawab yang itu, yang pertanyaannya ini nih, yang masa yang terasa berat ya. Oh iya ya Saat bang. ini, saat ini berat sih, karena LDM kan pisah sama istri kan. Menurutku itu berat karena tapi percaya sih karena pisah ini itu jalan Tuhan untuk membentuk kasih sayang saya ke istri atau terus tes kok gambarnya nggak gerak ya. Sinyal saya jelas kan? Aman bang. Aman Jaringan ya? berarti bro, jaringan. Oke, saya lanjut ya. Untuk masa-masa terberat itu ya pisah sama istri karena apa ya? Ya intinya rindu tuh berat lah. Tapi tapi percaya itu bagian dari prosesnya Tuhan untuk membentuk iman kita juga, untuk pembelajaran kita juga dalam berumah tangga, dalam kepercayaan yang paling pertama. Itu, thank you. Aku mau share, boleh nggak? Boleh kakak. Bentar ya, ada nggak masa dalam hidupmu yang terasa sangat berat? Ada ya, ini perjalanan waktu mencari Tuhan, waktu mau jadi murid ya. Tapi memang aku tuh suka banget ya dibawa ke tempat-tempat yang berat kayaknya. Biar bisa berasa Tuhan itu eksis gitu ya. Jadi waktu perjalanan cari Tuhan gitu ya, pengen dekat sama Tuhan, itu tuh justru ada di titik yang hidupku tuh ngerasa aku paling berat gitu ya. Dari mulai hidup sendiri gitu ya. Terus kan memang udah gak ada orang tua. Terus secara cinta putus, pekerjaan dipres banget gitu ya. Kayak udah nggak ada lagi lah harapan gitu ya. Kok kayaknya hidup gue gini banget gitu ya. Eh, dan sampai sakit gitu ya. Jadi kayak penderitaannya Ayub tuh, tapi nggak Ayub-Ayub banget lah ya. Kayaknya kalau adu nasib sama Ayub malu ya. Jadi iya. Jadi kayak ngerasa waktu masa itu kok sampai kesehatanku juga dihantam gitu ya, sampai harus masuk rumah sakit gitu. Dan itu ternyata adalah satu proses dari Tuhan yang bikin aku tuh akhirnya bisa ngerti bahwa hidupku tuh ada bagian yang kosong yang harus diisi sama Tuhan. Ya kan, kayak dalam kemarin dalam hubungan aman, dalam pekerjaan aman, dalam kesehatan aman, dalam keuangan aman gitu ya kan. Terus tiba-tiba dihantam, satu-satu dicabut gitu ya. Dan itu maksudnya waktu yang saat aku ngalamin itu aku ngerasa kayak kok gini banget ya hidupku gitu ya. Kok nggak ada harapan gitu ya. Tapi ternyata ya sama ya yang seperti statementnya Desi sini ya. Aku baru aware tuh setelah mungkin 1 tahun aku ngalamin itu gitu ya. Aku baru ngerti bahwa itu adalah proses Tuhan membawa aku dari satu titik ke titik yang lain gitu yang uh, maksudnya ternyata rencana Tuhan itu lebih indah meskipun pas ngejalanin tuh nangis-nangis ya. Mungkin itu sih. Thank you. Thank you kak. Thank you. Udah nunggu, saya pikir kisah dengan papanya Miguel, ternyata bukan. Tadi Bang, tadi ada pertanyaan yang pertama itu tuh tadi yang menunggu udah hidup benar kayaknya nggak dapet ya kan? Ternyata orangnya belum study Bang. Thank you ya kak. Ya bener banget ya, ternyata banyak dari kita yang
ternyata tuh masih dalam masa penantian. Bahkan ada yang mungkin udah lewat prosesnya, tapi teman-teman semua akhirnya bisa lihat kalau ternyata itu bagian dari proses. Atau mungkin bahkan saat ini mungkin dari kita belum ada yang mengalami ya. Tapi percaya kita belajar lihat dari Ayub bagaimana dia mau percaya kalau semua itu bagian dari prosesnya Tuhan. Dari kalau kita balik lagi ke Yeremia 18 ayat 3 sampai 6 tadi, ternyata itu bagian eh eh, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia bekerja dengan pelaki. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, betul banget semua yang kita alami atau one day akan kita alami, Tuhan tuh mau kasih gambaran hidup kita ya seperti tanah liat, lagi dibentuk, lagi ditekan, atau kadang bisa jadi hancur dulu nih dibuat sama Tuhan. Buat apa? Buat dibentuk ulang, buat diproses. Nah, tergantung balik lagi kepada kita. Kita mau nggak ya ambil masa-masa ini tuh buat benar-benar lihat dan percaya setia sama jalannya Tuhan. Kadang-kadang kan kalau kita lihat dari Ayub, walaupun dia banyak tekanan ditolak, tapi dia tetap setia. Nah ini yang saya mau ajak teman-teman semua. Kita tuh lagi dibentuk mungkin saat ini atau lagi ada di fase-fase atau mungkin udah lewat ya fasenya kan. Ternyata banyak yang udah berlalu juga. Tapi kita nggak tahu one day akan terjadi lagi. Tapi kita udah punya satu keyakinan kalau hari ini kita tuh akan dibentuk, ditekan, atau kadang dihancurin. Bahkan bisa dihancurin loh ini ya sama Tuhan. Karena apa? Karena dia mau bentuk kita ulang. Karena apa? Tuhan itu tidak ingat apa? Tidak sedang menghancurkan kita, tapi dia sedang membentuk kita. So, poin selanjutnya saya mau baca lagi dari Yeremia 1 ayatnya 9. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Baca, maaf. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Kak. Ya, kita lanjut dulu. Mungkin ada yang mau jawab. Lebih sulit memulai atau bertahan? Lebih sulit bertahan. Lebih sulit bertahan ya, Kak. Ini mau jawab aja udah mulai sulit. Oh ya, ada yang sulit memulai, ada yang sulit bertahan ya. Oke. Oke, betul banget. Yeremia 1 ayat 9, mereka akan memerangi engkau. Aku lanjut ya, Kak. Tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Betul banget, Yeremia itu melayani Tuhan bertahun-tahun. Tapi hampir tidak melihat hasilnya. Kadang-kadang Bang Jeswi tadi dalam penantiannya 2 tahun untuk dapat pekerjaan. Nggak ada titik terangnya. Tapi dia tetap mau, nggak ada nih perubahan signifikan. Tapi kalau Tuhan udah memilih kita atau memerangi engkau nih, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Jadi walaupun kita lagi dalam masa penantian, dalam masa fase di bawah pun, tapi ya memang itu Tuhan lagi bentuk. Tapi kita tidak akan pernah kalah. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi walaupun kita lagi di bawah banget nih, walaupun kita lagi sulit, tapi walaupun untuk memulai aja susah ataupun mau bertahan aja susah, kayak dua-dua hal ini sulit ya. Memulai kadang susah atau kadang kita udah mulai nih, udah laju terus, tapi di tengah-tengah ternyata macet. Untuk bertahan maju lagi itu kayaknya memang sulit banget ya. Tapi ya balik lagi, kita belajar malam hari ini untuk apa? Untuk setia. Lihat dari Yeremia, walaupun banyak hal yang dia tetap memilih setia walaupun belum melihat hasilnya. Yeremia juga melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi hampir tidak pernah melihat hasil besar. Tidak ada perubahan signifikan. Tapi di mata Tuhan,
kesetiaan Yeremia yang penting daripada melihat keberhasilan. So, saya mau ajak teman-teman juga melihat dari sisi pandangan hukum. Betul ini karena dia penegak hukum, jadi saya bawa kita lihat dari hukum negara kita ya, undang-undang kita. Ternyata kalau kita bicara undang-undang dasar tahun 1945, khususnya pasal 1 ayat 3 nih, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa, segala sesuatu ya tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal cepat, semua harus lewat proses hukum. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Tidak ada hasil yang instan. Keadilan itu ya termasuk keadilan. Tidak ada yang instan. Terus tugas aparat apa? Menyelidiki, penyidikan, atau pengumpulan bukti. Kenapa harus panjang? Karena kita sedang tidak mengejar kecepatan, tapi kita sedang mengejar kebenaran dan keadilan. So, nah, memang kalau dari masa penantian semua segala sesuatu tuh, kalau memang zaman sekarang kita lihat banyak yang instan, apa-apa instan, tapi ternyata kalau kita lihat secara lebih dalam, bahkan negara kita yang hukum ini juga ya tidak seinstan itu. Bahkan semuanya ada proses yang panjang. Bukan apa, tapi untuk mengejar kebenaran dan keadilan. Bahkan Tuhan kadang mengizinkan kita, kalau hukum aja tidak seinstan itu demi keadilan, masa iya kita berharap Tuhan bekerja instan dalam hidup kita, walaupun memang sekarang kita mengalami banyak hal, mungkin itu salah satu hal yang Tuhan tidak mau hal instan itu terjadi hidup kita. Dia mau memproses kita, mau membentuk kita, untuk kita jadi mungkin pribadi yang lebih baik. So saya ajak teman-teman semua untuk mau setia terus, walaupun memang keadaan saat ini tidak selalu baik, tapi ya mari kita selalu setia, dan ya kita melihat bahwa proses itu bukan tanda Tuhan jauh, tapi tanda Tuhan sedang bekerja. Karena not instan but intensional. Tuhan tidak instan, tapi Tuhan tuh punya tujuan buat kita semua. Entah apa yang kita alami, bahkan jodoh, bahkan karir, mungkin rumah atau momongan atau apapun, semua itu nggak ada instan, tapi Tuhan punya maksud dan tujuan baik untuk kita semua. So mari kita jalani, tapi dengan hati yang mau humble dan setia terus sama Tuhan. Itu aja dari saya. Thank you so much. Wah, thank you Sis Desi untuk pelajaran Alkitab, diskusi Alkitab kita pada malam hari ini. Ya mungkin kita akan ada feedback ya dari teman-teman, satu atau dua orang. Aku feedback ya. Boleh. Desi, thank you ya untuk lessonnya hari ini ya. Jadi aku belajar banget dari judulnya aja tuh udah kayak langsung jadi highlight apa yang harus dilakuin ya. Nggak boleh semuanya tuh serba instan tapi intensional ya. Jadi menarik pas Desi tuh ngomongin soal hukum dunia gitu ya. Itu aja tuh ada prosesnya, itu aja ada aturannya gitu ya. Itu aja ada tujuannya gitu ya. Apalagi hukumnya Tuhan gitu ya. Jadi itu membuat aku jadi ingat lagi ya. Kalau dulu aku diproses Tuhan dari titik A ke titik B, which is misalnya saat ini gitu ya. Dan apa yang aku alami hari ini itu juga pasti prosesnya Tuhan untuk aku menuju titik C gitu ya. Jadi kayak aku nggak bisa mintanya instan, baru doa semalam, besok harus sudah kejadian gitu ya. Kan nggak bisa ya begitu ya kan. Jadi kalau misalnya memang lebih berjuang, maaf ya ini ditutup, dibungkam, ada pembungkam. Kalau memang lagi berdoa, lagi beriman, lagi punya impian, ya do intensional sama Tuhan juga gitu ya. Bukan cuma sekedar karena ada impian, tapi uh, punya imannya ya untuk meningkatkan imannya ke Tuhan. Itu sih, thank you ya Desi.
By the way, congratulations untuk kelulusan Brip 2. Thank you, Kak. Mungkin ada lagi mungkin yang mau feedback. Ini Bro Vano kayaknya mau ngomong ini Bro Vano, boleh? Bang Vano mau bagi-bagi dulu. Oke. Ini sekalian pengumuman atau langsung doa penutup atau Feedback dulu Bro. feedback dulu ya? Oke, yang pertama makasih Adesia untuk lessonnya. Terus simple aja. Saya belajar tentang berproses dalam Tuhan ya. Itu nggak gampang, tapi kita harus punya iman bahwa Tuhan memproses kita itu bukan berarti Tuhan tinggal diam, tapi ada maksud Tuhan di balik itu. Itu aja singkat dari saya. Terima kasih. Thank you Bang Vano. Thank you Bro Vano. Atau mungkin dari teman-teman yang lainnya, mungkin di sini kita ada Bang DJ, Kak Eki, terus ada Sis Feni ya, Bang Yance, atau Sis Meta. Oh, halo Bro Roy, mungkin Bro Roy bisa ini feedback seperti itu. Ada teman-teman yang lain boleh dibantu. Bumil, Aku ya. Bumil. Oke. Oh. Aku ya. Thank you Desi udah bawain lesson ini ya. Jadi buat aku secara pribadi ya kayak mengingat lagi sebenarnya prosesnya Tuhan itu nggak enak, tapi impact-nya gede banget buat kita gitu. Sampai hari ini aku berasa maksudnya tadi setuju banget ya yang Kak Desi bilang bahwa Tuhan kadang-kadang kayak menghancurkan kita, tapi di situ Tuhan justru untuk membentuk kita jauh lebih baik sesuai dengan rancangannya. Sometimes kadang kita aku ngerasa kalau caranya Tuhan itu gak enak untuk dijalanin, tapi setelah jadi murid aku berasa bahwa setiap prosesnya Tuhan itu membentuk aku jauh lebih baik sampai hari ini gitu. Kayak mengingat juga ya apa yang sudah diderita oleh Ayub ya. Kalau dibanding dengan apa yang aku alami nggak sebanding. Tapi justru kesetiaannya Ayub sama Tuhan menghasilkan gitu. Jadi kayak diingetin untuk setiap proses. Mungkin yang saat-saat ini mungkin ada masalah atau struggles yang mungkin kadang-kadang nggak terpikirkan atau nggak kayak belum tahu apa sebenarnya yang jawaban dari semua yang terjadi. Tapi kayak diingetin lagi untuk bisa diproses sama Tuhan, dan yang terpenting datang sama Tuhan dan punya iman untuk kalau Tuhan pasti take care hidupnya kita jauh lebih baik. Itu aja sih. Thank you Desi. Thank you Kakak. Thank you Kak Eki. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa feedback lagi. Satu orang lagi mungkin Mau bertanya dong. Bisa. Wah, boleh Bang Leo, silakan. Ya, ini apa ya? Lessonnya tuh simple tapi tadi mikirin gimana caranya supaya bisa gitu ya. Nggak instan, nggak bisa berserah, bisa sabar gitu ya. Nah, yang pengen ditanya itu pertama, waktu kita ingin sesuatu atau menanti yang Tuhan akan berikan ya, tadi kan ada perjalanannya. Itu yang membedakan kita sebagai murid Yesus atau kita percaya Kristus itu apa terhadap orang-orang yang sama-sama sebenarnya mungkin mengenal ataupun tidak mengenal Tuhan, tapi prosesnya sama gitu. Ya, masih nggak sabar, masih terburu-buru gitu. Apa yang mungkin yang bisa membedakan, terutama gue gitu ya, orangnya senangnya instan kan. Pokoknya semua serba cepat, sesuai dengan pikiran. Kadang ya dengan cara menabrak itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan bersabar seperti yang tadi diajarin ya. Nah ini
Mungkin bisa brother sister bisa bantu juga nih. Untuk gue pribadi gimana caranya untuk bersabar dalam Tuhan, dan ini memang benar dari Tuhan gitu caranya, ini yang benar yang Tuhan mau. Nah itu sih yang lagi gue hadapin. Thank you. Thank you Bang. Jadi ini pertanyaannya. Iya, saya ya tadi menarik ya, untuk suruh sabar itu tuh kayaknya agak sulit untuk bisa. Tapi kan jadi murid Yesus, tapi gue pengen tahu gue bedanya apa sama orang lain yang kira-kira percaya Tuhan juga tapi bukan murid terhadap ini gitu. Atau kita percaya sebagai anak Tuhan deh, ini anak Tuhan, ini bukan gitu. Kalau lo ngelakuin ini, nah bukan anak Tuhan, ini anak Tuhan ya. Oke, Gimana cara ngebedainnya? siap. Thank you. Mungkin dari pengalaman aja ya Bang. Aku bantu jawab ya Bang. Tapi boleh mungkin nanti bantu ya. Kalau dari saya pribadi ya Bang, dan kan saya udah jadi anak Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sabar nih kalau dalam masa penantian. Pengennya bener-bener instan. Kata Abang tadi kita tabrak aja. Oke, aku ada di fase kemarin ujian skripsi lah. Diperhadapkan dengan ada nih jalan pintas bayar orang jadi skripsiku. Oke. Tapi kan posisiku aku udah anak ini ya, udah jadi murid Tuhan ya. Bedanya apa nih? Oke, jadi gini. Jalan pertamanya adalah aku tetap memilih jalan pintas itu dulu, Bang. Bayar dulu. Tapi kalau aku orang awam, aku akan terlena dengan hal itu dan tetap akan memilih jalan instan terus. Misal aku S1 aja aku bayar nih. S2 aku udah ditawarin nih, Bang. Tinggal bayar foto langsung jadi S2-nya. Pokoknya tinggal datang wisuda aja. Intinya gitu. Tapi balik lagi karena aku memilih, aku anak Tuhan ya Bang. Jadi aku memilih adalah aku pernah terjun Bang, pernah bayar orang. Tapi hasilnya apa? Dibuat sama Tuhan kecewa Bang. Aku kira aku bayar orang, aku bisa langsung lulus tahun itu. Ternyata enggak Bang. Aku dibuat kecewa. Dan sama dosenku, Desi minimal kalau dibuat orang dibaca dulu. Ini bukan tulisan kamu gitu. Terus rasanya kayak, oh Tuhan Yesus, macam-macam ya Bang. Jadi Tuhan tuh ya udah kamu coba aja jalan instannya. Aku cobain, tapi ternyata nggak semulus itu. Maksudnya adalah ya coba aja, tapi ternyata kalau kita jadi murid Tuhan, kita mau memilih untuk bertobat dan melakukan hal yang benar, Bang. Tapi kalau kita anak Tuhan, tapi kalau kita bukan anak Tuhan, kita akan terlena, Bang. Aku kalau jadi posisi orang awam, aku akan memilih untuk orang aku punya duit Bang, mending aku bayar, aku punya S1, aku punya S2, aku punya S3 gitu. Tapi kalau balik kita pandangannya sebagai murid Tuhan, aku akan ikut alur karena ternyata kalau kita nggak ikut alur sebagai anak Tuhan, lebih memalukan Bang. Saya berada di posisi yang sangat memalukan. Jadi mending aku ngerjain skripsi itu sendiri, tapi rasa bangganya tuh lebih ada Bang gitu. Itu aja dari aku. Mungkin bisa menjawab ya Bang. Tapi kalau ada yang mau bantu jawab juga silakan. Ini bukan menjawab, tapi menampar diriku. Boleh yang lain dong, share dong. Ini menarik ya, soalnya pengen belajar juga gimana kita melewati proses itu gitu. Mungkin ini kan dari sisi yang Desi ya, mungkin ada yang lebih, boleh lagi yang lain gitu sharing juga. Ya boleh, mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Nah ini mungkin dari Sis Meta. Boleh silakan. Aku mau bertanya ya. By the Boleh, way, silakan. thank you Sis Desi buat lessonnya. Dari judulnya aja itu nancep sih. Maksudnya ini dari semua lintas agama apapun sih, kalau menurut saya ini terjadi gitu loh. Siapapun orangnya pasti terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, misalnya nih ya, kita udah berbuat benar, kita sudah melakukan segala sesuatu di koridornya, tetapi tetap gitu loh, intimidasi, terus bahkan fitnah, atau misalnya hal-hal negatif lain itu tetap diserang, kita tetap diserang. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana ya, apakah kita harus
hanya kuatin doa dan bersabar dan berdiam diri, atau apakah ada cara lain supaya kita bisa meresponnya sesuai dengan maunya Tuhan gitu loh. Maksudnya sebagai manusiawi kan kalau kita udah benar segala sesuatu data fakta dan realita udah ada tapi kita tetap diinjek kan nyesek ya sebagai manusia biasa gitu loh. Nah respon yang pas gitu loh yang Tuhan mau kita lakukan itu apa seperti itu, karena kan kalau misalnya kita bilang kita harus sabar nggak ada yang instan dan lain sebagainya itu kan kesannya kan posisinya kan gue udah bener nih gue di koridornya tapi gue tetap diinjek gue tetap diintimidasi contohnya seperti itu ya kurang lebih kayak gitu. Itu pertanyaan dari aku. Iya, thank you Kak. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Kak Vira kayaknya mau jawab deh. Oke, moderator boleh bantu jawab, moderator. Moderator bilang, lah Udah sama kita. sama kita ya. Oke Nah, Bang. ya, wah, pertanyaannya super sekali nih, itu Meta ya. Ya, tadi udah coba benar, udah doa. Nah, berapa lama nih ya? Kita kan kadang, saya nggak tahu berapa lama prosesnya ya. Karena kan keyakinan saya sih adalah bahwa yang seperti tadi Desi bilang ya, satu hal yang saya pegang begini nih. Saya ada satu prinsip ya yang sampai hari ini saya suka banget ya. Yang 3 orang itu ya, apa nebut yang mereka dimasukin ke apa namanya? Oh, Sadrak Mesak Abednego. Dia bilang gini, eh, kata-kata dia ini menarik buat saya. Dia bilang gini, sekalipun kalau Tuhan saya tidak menolong, apa Tuhan nggak menolong saya tidak akan melakukan itu. Gila, keyakinan dia luar biasa ya. Yang saya belajar dari mereka adalah gini, eh mereka berharap buat Tuhan, tapi mereka juga udah prepare diri mereka secara mental. Ya, keyakinan mereka buat sama Tuhan itu luar biasa. Tapi mereka juga plan B tuh. Kalau memang Tuhan nggak membantu, gue nggak akan buang keyakinanku itu. Nah ini saya merasa ini satu hal yang bisa juga untuk jadi yang membantu saya untuk motivasi bahwa memang Tuhan berjanji bahwa dia akan bisa semua kebutuhan kita dia akan penuhi ya, kebutuhan ya bukan keinginan. Ya tapi kan yang susahnya adalah kadang-kadang kan kita pengen kita doa itu langsung jawab. Itu bisa men-trigger untuk kita, aduh kayak Tuhan itu, aduh Tuhan kapan ya gue udah doa udah gini. Nah eh, itulah yang membantu saya dulu. Saya pernah dalam posisi itu, saya pegang banget yang si siapa ya lupa lah antara si Sadak Mesak atau Nego ini. Sekali putu Tuhan pun nggak membantu ini, saya tidak akan sekali-kali menyembah itu. Ya itu saya bilang tadi dia plan B. Ya kalau memang nggak ini, gue nggak akan menyembah itu. Itu jadi mempersiapkan mental dia juga untuk emang kalau memang nggak ditolong ya udahlah. Ya itu sih yang saya bisa share ya dari ini ya. Dan kadang-kadang, makanya tadi saya bilang berapa lama prosesnya hidup, udah hidup benar, udah ini, emang berapa lama ya? Karena kan kita nggak tahu, itu bisa juga karena kita pengen instan, pengen benar, langsung Tuhan jawab, kita pengen diperlakukan dengan adil, kan kita nggak tahu karena uh, saya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini kan Tuhan masih kontrol semua ya. Ya, contohnya lain lagi tentang yang kayak yang di Paulus bilang tentang pemerintahan ya. Ya, bahwa segala pemerintahan di dunia ini kan mau baik buruk itu kan dari Tuhan. Artinya apa? Ya, yang buruknya pun kita harus terima ya karena Tuhan mungkin ada sesuatu yang Dia atur gitu. Itu sih. Ya, itu sih dari saya sih ya, keyakinan saya sih ya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih pertanyaan Meta luar biasa sekali nih, super sekali nih. Jadi nggak ngantuk. Tadi saya mau ngantuk loh. Tiba-tiba pertanyaan itu mikir juga saya jadinya. Saya boleh deh nambahin, boleh? Jangan dikurangin ya. Enggak sih, ini dari sisi perempuan ya. Saya sebagai seorang wanita yang kaum hormonal ya,
bawa perasaan dan bawa pikiran. Mungkin kalau laki-laki kan lebih logika ya, tapi kalau perempuan tuh lebih feeling ya, lebih feeling. Jadi buat saya secara pribadi, eh, fakta itu sangat penting, kepastian itu sangat-sangat penting dalam hidup saya ya. Kalau buat saya mungkin nggak tahu kalau yang lain, maksudnya kayak gini loh. Oh, ini bener nggak sih? Atau ini bisa nggak sih? Saya tuh kayak perlu mendapatkan validasi dan kepastian untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ya. Itu pada akhirnya membuat saya ternyata saya ini kayak pengen jadi seseorang yang mengkontrol masa depan ya, bukan berarti saya tidak tidak boleh mengharapkan atau mempunyai perencanaan di masa depan ya. Tapi tuh saya kayak orang yang mau mengkontrol masa depan. Ya, saya lahir dari background yang dysfunction ya. Jadi itu membuat saya kayak, oh, pasti nggak, bisa nggak, ini nggak, itu mendrive saya banget ya. Sampai satu titik ini membuat saya sama Tuhannya tuh eh, tidak konten ya, dan saya bersyukur ya, maksudnya selain saya punya firman Tuhan, saya punya satu sama lain ya, punya komunitas yang membantu saya untuk melihat kembali kepada standar yang benar, karena saya sering banget pakai standarnya saya ya, kayak contoh misalnya, aduh nih bisa punya anak nggak ya, maksud sih gini gini gini, wah itu udah kayaknya harusnya tuh standarnya saya kan masih produktif, harusnya saya udah bisa punya anak dong, saya masih kayak gitu-gitu. Nah, jadi dengan komunitas, selain dengan Tuhan ya, selain dengan firman Tuhan itu sendiri, komunitas membantu saya untuk saya bisa konten, karena saya mudah untuk bisa goyang, tapi komunitas bantu saya untuk bisa ngebalikin lagi ya, ketika pikiran saya mulai terdrive dengan kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan sesuatu yang saya perlu kontrol, dan saya tahu bahwa kontrolnya adalah bukan saya tapi Tuhan ya. Ini saya bisa dapetin ya, salah satunya ya dari Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapin, dan bukti segala sesuatu yang nggak dilihat. Waduh, saya paling nggak bisa mempercayai sesuatu yang nggak dilihat. Tapi ternyata ya, dengan kekuatannya Tuhan pastinya, dengan apa namanya, dukungan support system yang rohani yang membantu saya, juga itu membantu saya untuk melihat bahwa saya bisa menunggu, terproses, terjawab dengan waktunya Tuhan. Saya cuman harus punya Ibrani 11 ayat 1. Karena nggak karena banyak juga cerita tentang Nuh, tentang Abraham. Seharusnya itu bisa konten buat saya, dari kecil saya Kristen ikutan sekolah minggu, tapi kok itu bisa bisa ragu sama Tuhan ya. Karena saya cewek sering khawatir ya, wah, pengennya yang pasti-pasti. Jadi selain firman Tuhan, komunitas atau support system yang bantu saya untuk bisa melihat dan terproses. Itu aja. Thank you. Aku boleh nambahin nggak? Halo? Boleh dong, Fen. Ya. Mungkin agak relate ya sama apa yang kemarin pernah kejadian tahun lalu sama aku dan suami. Jadi suamiku itu kerja di perusahaan Arab dulu. Dia mungkin bisa dibilang satu-satunya murid di situ. Kerja di perusahaan yang itu perusahaan minyak ya, yang aliran dananya sangat cair, itu sangat-sangat challenging buat dia. Karena harus jujur dan berintegritas sebagai murid ya, dan bekerja bersama orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi dia bekerja di situ tuh singkat, cuman 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu dia banyak sekali mengalami goncangan, sampai yang terakhir kali dia stres. Karena apa? Bosnya itu berkali-kali dan berulang-ulang kali menyuruh dia untuk memanipulasi data keuangan. Jadi sampai terakhir kalinya dia sampai disidang sama orang-orang petinggi-petingginya karena dia tidak mau memanipulasi data. Dia bilang ini bukan job desk saya untuk memanipulasi data keuangan. Hari itu
kayak kalau nggak salah hari Kamis, dia pulang, dia hampir menangis. Dia bilang, saya udah nggak kuat lagi kerja di sini. Karena aku udah lakukan yang benar. Aku udah jujur dalam bekerja. Tapi orang-orang ini tuh memaksa aku untuk berbohong. Mungkin aku akan dipecat, dia bilang gitu. Tapi aku bilang, nggak apa-apa. Kamu percaya kan Tuhan pasti kasih yang terbaik kalau kamu tetap lakukan apa yang dia suruh. Aku malah berdoa kamu dipecat sama Tuhan. Karena aku bilang, kenapa nggak kamu pecat dirimu aja? Nah, dia bilang kalau aku pecat diriku, selama masa mencari kerja, aku nggak dapat gaji. Kalau di sini kan gaji dipotong, sebagiannya itu ada ke tabungan seperti untuk cadangan. Kalau misalnya kita nggak bekerja, dipecat, kita akan tetap dapat gaji sekitar 70%. Nah, itu dari pajak-pajak yang dipotong, ada yang dimasukin ke situ. Tapi kalau kita mengundurkan diri, kita nggak akan dapat apa-apa, dia bilang itu per bulan. Kita kan harus punya support untuk biaya per bulan. Tapi aku berdoa Tuhan pecat kamu. Hari Senin dia pulang, dia biasanya pulang tuh jam 7, setengah 7. Tapi dia pulang jam 2, aku kaget. Kenapa kamu pulang? Udah selesai kerjanya. Dia bilang, aku dipecat. Dia bilang gitu. Padahal 2 bulan sebelum itu, bosnya itu mempromosikan dia untuk jadi direktur pada saat itu, menggantikan dia. Tapi bos yang sama memecat dia tanpa ada surat peringatan apapun pada saat itu. Dan sebagai istri, aku bingung mau ngapain gitu. Mau support, mau ngasih congratulation, ya dipecat gitu. Tapi apa yang terucap dari mulutku pada saat itu hanya bilang, congratulations, Tuhan udah selamatkan kamu dari jurang. Mungkin kalau kamu dinaikin posisinya, kamu yang akan nyuruh orang nanti buat manipulasi data. Aku bilang itu. Percaya, Tuhan gak akan biarkan kamu jobless lama. Aku berdoa di situ, aku berdoa dan nangis. Aku bilang, Tuhan, kita udah lakukan yang jujur. Suamiku sudah bekerja dengan integritas. Dia bahkan ngomongin Tuhan Yesus sama orang-orang Arab itu dia nggak takut. Dia ngomongin tentang Tuhan sama orang-orang di sekitarnya, dia santai. Orang bilang kamu Kristen, dia bawa Bible ke kantornya. Dia baca setiap dia ada waktu. Dia nggak pernah malu untuk ngakuin dia sebagai Kristen. Aku bilang, Tuhan, kita udah lakukan yang terbaik. Sekarang Tuhan, lakukan bagianmu. Nah, menurutku, ketika kita sudah melakukan yang benar, ada masanya kita harus konfrontasi. Tapi motivasi kita untuk konfrontasi itu bukan nunjukin lo salah, bukan. Kita nunjukin bahwa kita sudah ada di koridor yang benar. Nah, pada saat itu, ada kalau di sini kalau kita dipecat tanpa SP, kita itu harus didampingi pengacara. Nah, biasanya itu pengacara dari kantor, tapi entah kenapa Tuhan bikin pengacara yang dari kantor itu nggak available. Akhirnya Tuhan kirim satu pengacara yang sudah berpengalaman 23 tahun di bidang ini, mengalami kasus ini. Untuk menghandle kasus-kasus seperti ini. Sangat profesional dan dia membantu kita untuk tetap sabar karena aku sendiri baca tuduhan-tuduhan mereka karena mereka kan nggak mau dong orang-orang tahu, publik tahu kalau dia dipecat karena dia nggak mau memanipulasi data. Jadi dia dibilang orang mengintimidasi, orang yang kalau kenal suamiku itu marah juga nggak pernah. Bagaimana mengintimidasi orang gitu. Dibilang dia, wah banyaklah tuduhan-tuduhan. Setiap kali kita memberikan balasan, feedbacknya itu tuduhan lagi. Jadi kayak ada 50, mungkin sampai 50 kali tuduhan, tak apa-apa aja dibikin mereka. Di situ aku nangis dan aku ngelihat suamiku yang kayak loyalitasnya selama ini tuh kayak dibuang gitu. Tapi aku cuman bilang sama dia, dan aku berdoa, aku bilang, Tuhan, sebelum dia kembalikan semua barang, jadi dia kan dapat kayak mobil kantor, fasilitas kantor kan. Sebelum dia kembalikan semua barang-barang itu, Tuhan, dia akan berjalan keluar dari kantor itu bukan sebagai pengangguran, tapi sebagai orang yang sudah bekerja.
Seminggu setelah itu tiba-tiba kita ketemu sama temen lamanya yang udah 16 tahun dia nggak ketemu, temen dulu dia kerja di kantor lama. Dia cuma ngomong, ada nggak kerjaan yang di bagian aku lagi nggak ada kerjaan. Dalam 3 hari dia sudah dapat kerjaan baru. Aku ngelihat Tuhan itu bekerja walaupun memang sakit, kita dibuang, loyalitas kita nggak dihargai, kejujuran kita nggak dihargai. Tapi aku percaya, aku bilang sama suamiku, percaya Tuhan itu nyelamatin kamu dari kantor yang akan hancur karena perusahaan ini tuh berhutang hampir 1 juta euro dan punya debt 1 juta euro lah, sekitar segitu. Dan mereka tuh masih mau mencoba membuat profit, makanya suamiku disuruh memanipulasi data. Jadi aku bilang setelah dapat kerjaan, aku bersyukur sekali. Aku bilang, Tuhan, Engkau tidak mempermalukan kami. Tetapi proses hukumnya itu tadi masih panjang, itu sekitar 3 bulan dia tanya korespondensi ya, tapi memang pengacara yang mengirimkan email dan segala macam. Tapi tuduhan itu mengintimidasi kami selama 3 bulan. Aku sedih, aku down, tapi aku nggak mau terlihat sedih dan down di depan suami, karena aku ingin memberikan dia support gitu, supaya dia nggak ngerasa, karena dia bilang kayak dia ngerasa nggak sempurna jadi suami pada saat itu gitu, karena dia walaupun sudah dapat kerja, tapi dia hanya bisa mulai setelah kasus ini selesai. Jadi selama 3 bulan itu ya dia memang tidak bekerja, hanya karena dia yang dipecat, dia tetap dapat sekian % gaji dari gajinya yang dulu. Jadi masa-masa itu tuh masa-masa paling stres dan masa-masa paling berat, karena selain itu ada lagi kayak beruntun gitu loh. Ada lagi kasus-kasus yang lain yang bukan hanya dari kantor. Aku cuman berdoa dan aku bilang, Tuhan, lakukan bagianmu. Kami sudah lakukan bagian kami. Tuhan, lakukan bagianmu. Dan pada saat suamiku kembalikan semua fasilitas kantor dan segala macamnya, dia keluar sebagai pemenang. Dia bukan keluar sebagai orang yang dibuang begitu saja, karena dia sudah bekerja. Dan menurutku ketika kita sudah lakukan hal terbaik, kita juga perlu mengkonfrontasi dengan, bukan kayak mengkonfrontasi ya, seperti ngasih tahu gitu loh. Karena pengacara itu pun ngasih tahu, mana buktinya kalau dia melakukan hal-hal yang kalian tuduh. Dia melakukan ini, ada buktinya. Jadi kita boleh memberitahu dengan motivasi yang benar. Jadi kita bukan mau nyalahin orang, nih, lu salah, lu begini, gue yang benar, bukan. Tapi motivasi kita hanya, saya memang lakukan yang sudah tepat gitu. Kita nggak perlu nyari siapa yang benar, siapa yang salah, hanya ngasih tahu, ya ini karena kita itu tidak mau berkasus ya. Jadi walaupun company ini mempersulit suamiku keluar dari kantor ini, mempersulit sekali, sampai akhirnya itu aku bilang, kalau nggak mereka selesain ini Desember, kita ke jalur hukum, kita ke pengadilan, sampai kayak gitu. Tapi suamiku bilang, iya nak. Tapi suamiku bilang, kita bersabar, percaya Tuhan pasti akan selesaikan. Jadi kita motivasinya hanya untuk ngasih tahu bahwa kita nggak ngelakuin itu, tapi kita juga nggak nuduh mereka memfitnah. Kita bisa nuduh mereka dan minta uang kompensasi puluhan ribu, bisa. Tapi dia bilang, aku nggak nyari uang kayak gitu, aku cuma pengen peace, damai di kepalaku, karena dia udah sangat stres pada saat itu. Jadi mungkin kalau sis bilang, iya, sis bilang gimana caranya, bentar Pak. Mungkin bisa dikasih tahu bahwa kita udah lakukan yang terbaik, tapi bukan tujuannya bukan untuk nyalahin ya. Kalau dari aku kayak gitu, terbawa emosi sedikit karena balik lagi kayak flashback lagi apa yang kejadian kemarin. Thank you ya, itu Oke, sharing dari aku. thank you Kak Feni. Oh ya, sebelumnya untuk Kak Meta, ini kita ada Bro Roy nih. Kebetulan Bro Roy ini kan dari Amerika. Mungkin bisa bantu nih untuk Kak Meta ya. Suaminya kan dari Nigeria nih. Halo Bro Roy, are you there Bro Roy?
Suaminya Meta lagi nggak ada di Zoom. Iya, Oh, oke. suami aku ada, cuman suami aku lagi beresin api yang di depan. Kita kan produksi sawit kan. Jadi karena ini kerjaannya agak berat, jadi aku bisa santai-santai. Terus aku juga ngeliat kan di postingan Is TV ada ini kan, ada Bible Talk tentang topik ini. Wah, kayak ini enak nih. Terus itunya Kak Desinya brief tuh lagi kan. Berarti ini emang pakar hukum contohnya gitu loh. Terus by the way, Kak Desi ini rambutnya lucu deh, braider. Aku juga pernah loh di braider sama sister Afrika gitu dia. Lama banget itu prosesnya. Salam kenal Meta. Sama-sama Kak Vira, thank you. Sorry ini kamera depan aku itu nggak berfungsi karena dia pop up kamera kan. Nggak apa-apa, nanti simpan aja nomor WA aku ya, atau aku ntar minta nomor WA kamu ya. Oke, Danke. boleh. Ya, Thank you Bro ya buat nanti sharing-sharingnya. simpan nomor Vira, suamimu nanti sama saya sama Roy. Iya, oke. Thank you so much. Thank you. Oke. Thank you Kak Meta. Siap. Thank you buat semua jawabannya. Thank you banget. Sih rambutnya giap. Iya bener. Oh, ini orang Afrika yang bikin loh Kak. Iya, aku pernah acara diaspora suami kan. Jadi itu pembuatannya 8 jam. Aduh, gempor banget itu. tapi lucu. Ya. Wah, boleh nih di ini nih. Boleh, thank you. Mungkin Dipraktekin. Bro Rems kalau ada di sana bisa kenalan juga kali ya, mungkin sama suaminya Kameta ya, karena dari Nigeria mungkin bisa dibantu. Atau mungkin Bro Re nggak ada di tempat ini. Dia nggak ikut dari awal, jadi nggak ngerti dia. Nanti aja. Nah, oke. Berarti kita langsung ke pengumuman aja kali ya Bang Jeff ya. Ya, silakan Mr. Vano. Boleh, Bro Vano. Oke Bang, suara saya jelas kan? Nah, Oke. Pengumuman dari kami, yang pertama PDA Gas sama Gakum diadakan setiap bulan di minggu ketiga hari Jumat minggu ketiga. Terus yang baru pertama kali join mau sharing-sharing tentang Alkitab, boleh silahkan menghubungi teman yang ngajak. Terus yang ketiga ada ibadah minggu di Menara Kuningan jam 8, 10.30 dan 13.30. Dan yang terakhir ada kelas merit ya di tanggal 25 April hari Sabtu jam 17.00 di Menara Kuningan lantai F3. Mungkin ada tambahan Bang Jeffrey, Bang Leo? Itu 10.30 itu ibadah bahasa Inggris ya guys. Thank you. Iya. Vano lupa tadi 10.30 bahasa Inggris. Iya. Betul Bang. Bukan. Bang Jeff, sorry. Yang buat minggu depan kita PDA boleh buat umum juga kan? Itu ya. Tapi PDA sih? Yang tanggal 25 kan? Iya. Tanggal 25 ya catatannya. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikut itu kasih tahu bahwa yang nanti sharing itu value-nya dari kita ya, dari firman Tuhan. Jadi biar nggak kaget atau value yang kita lakukan di sini. Jadi biar nggak kaget. Kalau misalnya bawa ajak teman-teman dari luar. Oke, itu aja. Pano, thank you. Oke. Sebelum kita doa penutup, kita foto dulu ya guys. Iya, boleh. Yuk untuk teman-teman semuanya yang masih off cam, silakan dinyalakan kameranya. Wih, Bang DJ. Oke. Berhubung ini saya cuma satu dan memang partisipan hanya bisa satu layar. Oke, kasih sinyal. Oh, Feni belum mengantuk, Feni. Oke. Satu, Roy, please open up your camera, please. Roy, are you there, Roy? Leroy.
Oke, nggak apa dia lagi ini kali. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Thank you. Sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah boleh PDA Tuhan, diskusi Alkitab. Banyak hal yang kami belajar Tuhan. Dan kami juga diingatkan untuk terus mau berproses dalam Tuhan. Dan punya iman bahwa prosesnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di malam ini Tuhan. Lindungi kami Tuhan, di mana saja kami berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semua. Amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you Desi. Thank you Feni. Thank you Desi. Thank you semua. Thank you Feni sharingnya. Thank you Oke, Meta. Meta. Thank you Bang Jeff, Meta for Makasih joining us. Bang. Ya, masih bisa masuk ke room ya? masih bisa Bang. Oke, thank you Bang. You all Nah, leave maksudnya ya. cari breakout room atau apa? Ya, mau breakout room. Oke, saya tambahkan ya. Iya, buat Doni. Oke, siap. Dia follow up tadi. Thank you Bang.